Tidak semua. Baik. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan hati. Amin. Doa selesai. Baik. Pelajaran yang minggu lalu kita sekarang dengan tema sehat itu penting, dengan subtema peredaran darah. Mem ambil untuk di Pancasilanya, oke? Pelajaran di Pancasila hari ini hak dan kewajiban. Mem mau tanya sekilas yang kemarin tentang Pancasila. Apa itu? Pelajaran apa kalian? Musyawarah. Apa itu musyawarah? Berdiskusi dengan orang banyak. Untuk apa musyawarah itu? Menghasilkan tujuan bermufakat supaya ada yang dicapai. Baik, berikutnya kita akan belajar di Pancasila mengenai hak dan kewajiban. Mau tanya hak dan kewajibanmu. Kamu sebagai anak enggak? Ya. Di rumah dulu. Di rumah kamu sebagai anak. Apa sih hakmu di rumah? Hak mendapat keperluanmu, ya kan? Terpenuhi. Apa aja tuh? Makan, minum, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Itu hakmu di rumah. Kewajibanmu di rumah sebagai anak memenuhi orang tua. Oke, jadi apa sih definisi hak itu? Hak adalah segala sesuatu. Iya, hakmu adalah menerima. Kewajiban pengertiannya dilakukan, dilaksanakan. Mana lebih dulu, hak atau kewajiban? Kewajiban. Jangan kamu langsung bilang sama orang tua, "Mak, mana mau jajan?" Boleh. "Mak, mana mau baju baruku?" Tidak boleh. Lakukan dulu kewajiban. Apalagi kalian ini sebagai anak, patut dan wajarnya harus melaksanakan itu kewajiban. Dan jadi anak apa, Nak? Anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan. Baik, berikutnya itu di hak dan kewajiban. Sudah paham sampai di sini apa itu hak dan kewajibanmu? Ya, satu lagi hak dan hakmu di sekolah apa? Mendapatkan fasilitas. Fasilitas apa? Apa? Fasilitas kursi, umum. meja, apa lagi? Ini lagi apa kita? Hakmu di sekolah adalah mendapat ilmu. Iya, kamu mendapat ilmu itu hakmu. Belajar yang diberikan oleh guru. Kewajibanmu apa? Menjaga. Apa lagi? Iuranmu. Iya, itu kewajiban enggak? Iya. Kamu bayar dulu kewajibanmu, dapatlah hak. Harus imbang ya, Nak. Jangan langsung minta hak. Gak ada kamu jalankan kewajiban itu, tidak boleh. Baik, berikutnya untuk ke Indo Bahasa Indonesia yaitu mengenai pantun. Bagaimana kita merefleksikan hak dan kewajiban itu? Di bahasa Indonesia ini ada namanya pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah, baca sama-sama yuk. Puisi lama Melayu yang terdiri dari 4 baris berbaris. Dan ada pun jenis-jenis pantunnya yaitu pantun jenaka, orang tua, nasihat dan teka-teki. Iya. Udah pernah dengar pantun sebelumnya? Sudah. Mana pantun yang kamu sukai? Teka-teki. Kenapa kamu sukai itu? Ada tantangan. Iya, baik, good. Baik, itu dia. Jadi kaitannya dengan ini pelajaran Pancasila yaitu dengan pantun. Kamu boleh melakukan hak dan kewajibanmu. Ada pantun itu yang mengarah kepada yang orang tua tadi. Ada hubungannya kan? Iya. Tadi kata Mem di rumah kamu melaksanakan kewajiban, baru terima hak. Ada nasihat yang mengatakan kamu itu kecil harus terdidik supaya besar jadi apa? Terbawa, artinya kamu harus dididik dari sedini mungkin supaya nanti besar apa? Dapat apa? Bekal dan apa? Punya karakter yang baik. Ada lagi kaitannya di invest. Ini berinteraksi. Kita makhluk sosial tidak? Manusia makhluk sosial kan? Iya. Makhluk sosial artinya makhluk yang harus berinteraksi, bersosial, bergaul. Coba bayangkan kalau di kelas ini cuma si
Tidak. Bayangkan cuma si Yunike aja di kelas ini. Mau? Tidak. Jadi kita harus berinteraksi. Kita makhluk sosial. Oke, coba lihat sekarang dulu latihanmu, tugasmu di halaman 23. Sudah? Sudah? Itu kerjakan nomor 1 sampai 5. Baik? Oke. Sudah selesai? Sudah, Nek? Sudah? Oke, baik, itu dia. Berikutnya, jadi pelajaran kita dengan tema sehat itu penting dengan subtema peredaran darah kuliah mengajarkan hari ini tentang bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban, bagaimana kita melakukannya dengan di dunia kita di lingkungan kita dengan keluarga dan orang tua kita, dan juga kita harus berinteraksi di lingkungan kita karena kita adalah makhluk sosial yang perlu namanya apa, Nak? Lingkungan. Lalu untuk